Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Raikatus Safitri. Saya di sini akan membawakan bab bertema haji. Pengertian: haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaannya adalah 9 Zulhijjah pada saat wukuf. Hukum melaksanakan haji wajib bagi yang mampu melaksanakannya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 97. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Jenis haji: 1. Haji tamattu, melaksanakan umroh dahulu, kemudian melaksanakan haji. 2. Haji ifrad, berihram dan berniat dari mikot untuk haji. 3. Haji hiram, melaksanakan haji dan umroh dengan satu ihram. Syarat wajib: 1. Islam. 2. Berakal atau tidak gila. 3. Balik. 4. Ada muhrimnya. 5. Mampu segala hal. Syarat sah haji adalah Islam, balik, berakal, merdeka. Rukun: 1. Ihram adalah niat. 2. Wukuf adalah hadir di padang Arafah dari tenggelam sampai terbenamnya matahari. 3. Tawaf, mengelilingi Ka'bah. Pengertian tawaf: tawaf qudum, ketika jamaah baru tiba di Mekah. Tawaf ifadah, setelah melantarkan jamaah. 3. Tawaf wada, akan meninggalkan wakaf. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Shafaq dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul adalah mencukur rambut minimal 3 helai. Dan yang terakhir, tertib berurutan dari ihram sampai tahallul. Keutamaan: 1. Amal balik utama. 2. Jihad. 3. Menghapus dosa. 4. Pahala ibadah haji adalah surga. 5. Dapat menghilangkan kekafiran. 6. Menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Binti Labibah. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang kedua, yaitu zakat. Materi yang kedua adalah zakat. A. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. B. Hukum zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, sunnah Rasulnya, dan ijma' para Rasul. C. Syarat dan rukun zakat. Syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat atau muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, dan objek zakat atau harta yang dizakati. 1. Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku adalah sebagai berikut: A. Beragama Islam. B. Merdeka. C. Balik. D. Berakal. 2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta adalah sebagai berikut: A. Milik penuh, artinya penuhnya pemilikan. Maksudnya bahwa kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang memiliki, baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
B. Berkembang, artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Maka, berkembang di sini mengandung maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan income, keuntungan, atau pendapatan. C. Mencapai nisab, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contohnya, nisab ternak unta adalah 5 ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Dengan demikian, apabila jumlah unta kurang dari 5 ekor, maka belum wajib dikeluarkan zakatnya. D. Lebih dari kebutuhan, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. E. Bebas dari hutang, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah SWT atau nazar atau wasiat maupun hutang kepada sesama manusia. F. Berlaku setahun atau haul. Suatu milik dikatakan genap setahun menurut Al-Jazai dalam kitabnya Tanjinda Al-Haqaqi Syarh Kanzu Daqaiq, yakni genap 1 tahun dimiliki. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah sebagai berikut. 1. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. 2. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat atau amil zakat. 3. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. D. Hikmah dan keutamaan ibadah zakat. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 103, Allah SWT berfirman, ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah atau zakat. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dari penjelasan ayat di atas, bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan mereka, pemilik harta, dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela, serta kejam terhadap fakir miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, dan sifat-sifat hina lainnya. Di sisi lain, zakat juga menyucikan jiwa orang-orang berharta, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan baik dari segi moral maupun amal. Saya di sini bertugas untuk menyampaikan hikmah tentang wakaf. Dengan berwakaf, kita belajar bahwa sesungguhnya harta benda yang kita miliki harus dibagi dengan orang lain. Karena sesungguhnya ada sebagian hak orang lain yang berada di dalam harta kita. Ada beberapa hikmah dari kita berwakaf. Yang poin pertama, melatih jiwa sosial dan membantu yang kesulitan. Kita dapat dengan berwakaf kita dapat melatih jiwa sosial kita, dan bila ada orang mempunyai masalah kita dapat membantu meringankannya. Selanjutnya poin yang kedua, belajar bahwa harta benda di dunia ini tidak kekal. Nah, dari poin yang kedua, kita dapat belajar bahwa sesungguhnya di dunia ini termasuk harta benda yang kita miliki itu tidak kekal. Sesungguhnya yang kekal itu hanyalah berada di akhirat. Poin yang ketiga, amalan tidak terputus. Amalan dari kita berwakaf tidak akan pernah putus selagi apa yang kita wakafkan itu masih tetap bisa bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya poin yang keempat, mempererat tali persaudaraan dan mencegah kesenjangan sosial. Dari poin yang keempat kita dapat belajar bahwa berwakaf dapat mempererat tali persaudaraan kita dengan orang lain dan mencegah kesenjangan sosial, mencegah ketidakseimbangan di dalam masyarakat. Selanjutnya poin yang kelima, atau yang di sini poin yang terakhir yang saya sampaikan. Poin yang kelima di materi yang saya sampaikan, mendorong pembangunan negara. Karena di masa sekarang ini wakaf sering digunakan untuk membangun sekolahan, musola, dan hal-hal yang bermanfaat untuk negara. Berdasarkan manfaat yang saya sebutkan di atas, tentunya dengan berwakaf kita dapat memberikan kesejahteraan untuk berbagai pihak, seperti keluarga, orang lain, orang yang berada di sekitar kita, dan termasuk diri kita sendiri. Cukup sekian hikmah yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan.
Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.